Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Dengan sebuah harapan tentunya sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan kita sudah pantasnya lah memberikan ucapan terima kasih kepada beliau-beliau yang bermurah hati. Karena dengan sholawat itu channel ini dapat eksis, hadir dengan setia di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ambil Al-Quran itu, ambil Al-Quran. Oke. Untuk berikutnya, aku ucapkan terima kasih kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Diharapkan selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download, ya. Semoga tidak pernah never. Bagi yang berkenan silakan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kamu, ya. Dan kamu yang berkenan silahkan jangan di download, linknya saja di share, ya. Oke, berikutnya atas doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepadamu, amin amin ya robbal alamin. Ini kopi dari pagi tadi belum keminum ini, saking sibuknya. Kita ini syuting malam. Ini kopi tadi sudah disiapkan sama permaisuri. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menjawab request yang telah lama dan aku mohon maaf kalau terlalu lama menunggu, dan aku ucapkan terima kasih atas kesabarannya menunggu. Siapa dia aku ya lupa. Requestnya di mana aku ya lupa, ya. Tapi aku masih ingat ini di request, ya. Penjelasan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, aku enggak banyak urusan, jadi untuk ingat-ingat itu juga kadang-kadang lupa. Makanya kalau aku lupa silakan diingatkan. Maka dari itu, ya. Sekarang aku akan menjelaskannya, ya, tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Oke. Sebentar. Aku kasih tajuk ini, ya. Kemarin kita bahas ini, ya. Bahas ini. Kamu ngerti ya, alhamdulillah. Kamu goblok ya karepmu. Yang penting tugasku sudah aku laksanakan. Semaksimal mungkin aku jelaskan. Kalau kamu masih tolol, masih goblok, ya itu urusanmu lah. Aku nggak bisa lebih dari itu. Tugasku hanya menjelaskan sejelas-jelasnya tanpa diiringi oleh kemauan keras kalian untuk belajar, ya. Nggak bisa, ya. Tidak bisa, harus aku maksimal, kalian juga maksimal. Aku maksimal mengajar, kalian maksimal belajar. Ini dekonstruksi total ini, ya. Iso nggak, biasanya sih teles ini. Konstruksi total terjemahan ya.
terjemahan Quran surat Al-Baqarah surat 2102. Ya. Kenapa aku katakan sebuah dekonstruksi total? Karena aku ngaji ya. Dulu itu aku kalau ngaji ikut kajian di masjid-masjid itu ya. Dan itu yang memberikan kajian biasanya ba'da maghrib itu ya orang biasa. Maksudnya orang biasa itu ya dari Indonesia ini biasa. Terus ada yang orang yang luar biasa. Maksudku orang luar biasa itu ya orang Indonesia. Tapi dia studinya ke Barat Tengah sana. Nggak tahu kalau bahas ayat ini kok ya sama saja gitu loh. Heran aku. Karena memang kerangka berpikirnya podo wae. Jadi mau kemana-mana pun kalau kerangka berpikirnya tidak didekonstruksi ya sepodo aja begitu aja. Yang aku heran yang alumni Barat Tengah sana loh. Kok nggak ada bedanya dengan yang di Indonesia ini dalam menerjemahkan, menafsirkan apa sebetulnya pesan dari Quran surat 2, surat Al-Baqarah ini ayat yang 102. Itu aku kadang-kadang kok bisa begitu ya. Maka dari itu aku kasih judul ini dekonstruksi total lah. Harapanku setelah kita bedah di sini, kamu punya cakrawala pandang yang itu berubah, clear, tidak seperti bagaimana selama ini kamu pahami. Memang tidak gampang mendekonstruksi ini ya. Kalaupun nanti kita berhasil dekonstruksi, belum tentu semuanya juga menerima. Tapi masalah mau diterima mau ditolak itu urusannya lah, terserah, dia juga punya hak. Kewajibanku hanya menjelaskan semampuku sejelas-jelasnya. Oke, ini sudah adzan. Lihat, aku tidak punya waktu, sudah adzan Isya. Terpaksa aku nanti sholat sendirilah. Karena kalau aku sholat Isya lagi nanti di sana itu juga nggak langsung naik, nunggu lagi, hilang waktu, kapan mau diunggah ini. Jadi aku bilang begini kamu supaya tahu bagaimana aku dalam himpitan waktu yang tertekan aku tetap berusaha untuk dakwah. Bayangkan kopi ini tadi pagi sampai dingin sekarang. Belum sempat aku minum. Aku baru saja makan tadi. Ya. Jadi seperti aku bilang, alokasikan waktumu untuk belajar. Jangan sisa waktu yang kamu gunakan untuk belajar. Goblokmu nggak bisa hilang. Gitu. Oke, biar nanti aku sholatnya sendiri aja. Karena keadaan. Ya, oke. Sebelum ke sana ada yang perlu aku jelaskan ya. Aku perlu jelaskan. Sebentar dulu. Sebentar ya. Aku bacakan komentar yang masuk dari kajian kita beberapa waktu yang lalu ya, supaya permasalahannya clear ya. Nah ini juga aku kalau nggak didukung alat yang cepat jadi masalah. Ini betul ini tuh kenapa kok lemot banget itu. Jadi hilang waktu aku. Lihat nih ya, aku bacakan komen yang masuk dari kajian kita. Aku maunya ceklek gitu loh. Enggak yang muter-muter enggak karu-karuan baru masuk itu bikin mangkel lah ya. Dari Sandiwara Yesus versus Yahudi seri ketiga tamat. Itu kan komentar yang masuk belum sempat aku tanggapi ya. Nanti aku tanggapi, tapi ini secara khusus aku kasih warta dulu, bukan aku tanggapi, yaitu komen dari
Bapak dosen kita Silly Arlison Ginting ya. Silly Arlison Ginting yang mengatakan begini, menit ke-40, kenapa orang Yahudi marah ketika Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari anak? Karena prinsip membandingkan itu biasanya dua hal yang sejenis. Misalnya Danau Toba lebih luas dari Danau Singkarak, sama-sama danau. Jakarta lebih luas dari Semarang, sama-sama kota. Tidak mungkin kita membandingkan monyet dengan ayam. Harus dua hal yang sejenis. Itu yang orang Yahudi ketahui. Ketika Yesus mengatakan bahwa Allah lebih besar dari anak, berarti Yesus menempatkan dirinya sama dengan Allah. Makanya orang Yahudi marah. Salam sehat selalu. Nah, ini nanti aku bikinkan videonya tersendiri. Aku kasih penjelasan ya. Bagaimana sebetulnya konsep antara Bapa dan anak dalam perspektif Yahudi itu seperti apa. Intinya aku akan menyanggah ya, sebagai pendapat tentunya aku tetap hormati dong. Aku hormati sebagai pendapat seperti ini. Tapi apakah argumentasi ini bisa tegak berdiri atau runtuh? Kan ini kan mengistimbat, mengambil dari sebuah cerita. Karena Yesus memang tidak pernah mengatakan bahwa dia itu setara dengan Allah. Tidak pernah. Kalau itu ada secara tekstual, selesai sudah perdebatannya. Kan? Ketika Yesus mengatakan Allah lebih besar dari anak, berarti menempatkan dirinya sama dengan Allah. Nah, diksi berarti itu mengistimbat. Bapak dosen kita Arlison Ginting MTH mengistimbat, atau nanti beliaunya nggak tahu mengistimbat itu istilah pesantren. Apa ya? Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan seperti itu. Menafsirkan seperti itu ya, mungkin lebih tepat menafsirkan ya. Tapi apakah tafsirannya itu tangguh, tidak bisa diruntuhkan? Ya, nanti akan aku kasih tanggapan ya. Tapi sebagai sebuah perbedaan dalam diskusi ya aku tetap hormati. Karena apa? Kita harus tahu apa yang dimaksud Bapak, apa yang dimaksud anak sebagai korelasi yang dipahami oleh Yahudi gitu ya. Oke, itu untuk Bapak dosen yang terhormat Silly Arlison Ginting MTH ya. Nanti karena request ini sudah masuk lama ya. Mumpung aku ingat aku tanggapi, toh komentar-komentar beliaunya Bapak dosen kita di waktu-waktu yang lalu juga sudah cukup aku komentari kan. Jadi aku tetap beri penghormatan, tidak aku biarkan begitu saja. Oke. Nanti kalau aku lupa ditagih ya. Mungkin aku lupa juga ngomentarinya. Berikutnya dari soalan iman seri yang ke-9 kemarin ya. Komentarnya Kepemania Randu Blatung, oke, terima kasih matur nuwun. Kang Isdianto PBTK, oke, terima kasih ya. Bapak Ikhwan Tamin, terima kasih. Soleha Gispati juga terima kasih. Aditya Mahardika, terima kasih. Halim Rais, terima kasih. Irfan Al Akbar yang apa iki? Ini baru yang benar-benar namanya ngobrol perkara iman. Kerinci Jambi ikut mengaji Quran menurut Sunnah Rasul. Oke, terima kasih. Wahyu 72 Brebes, terima kasih. EM Edi Margono Yogyakarta, terima kasih. Didi Nyimak Gus, terima kasih. Ya, Kang Nurkolis Brebes, salam Isra Islam Rasul, oke, terima kasih. Pudi 99, oke, terima kasih. Mehanem, terima kasih ya. Arif Muksinin Tuban hadir, terima kasih, oke. LD Abro, terima kasih. Menahim nomor loro, terima kasih. Ya, aku kira itu, dan sekarang kita masuk ke topik kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus kita dekonstruksi ya, karena aku juga nggak tahu kenapa sekolahnya sampai barat tengah sana kok kok bodohnya nggak hilang-hilang tuh gimana ya. Oke. Ini cerita, kisah ini cerita tentang bangsa Yahudi di era kenabian Kanjeng Nabi Sulaiman
perspektif roadmap-nya aku katakan dulu ya. Ini seharusnya akan lebih lengkap kalau dibaca mulai 97 ya. Mulai Quran surat Al-Baqarah surat kedua 97. Dimulai dari sini ya. Tapi sebetulnya yang kita diskusikan adalah 102 hingga 103. Nih. Sorry. 102 hingga 103. Ini seharusnya. Yang kita diskusikan di sini 102 sampai 103. Tetapi supaya terintegralistik ya, pemahamanmu itu utuh, dibaca dari 97 itu perikopnya. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Kalau ini perikopnya adalah tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman ya. Terus nanti itu ini panjang sih ya. Dibacakan sampai 105 lah ya. Ini sampai 105. Ini ada 3 perikop ini. Terjadi dari 3 perikop di sini ya. Perikop pertama memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Perikop kedua tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Perikop ketiga ketidaksopanan orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ini dibaca semua sehingga cara pandangmu itu holistik, lengkap. Ya. Jadi dia lengkap. Oke, tetapi yang menjadi intipati kita itu di sini. Ya, 102 sampai 103. Ini seri 1 tuh ya. Seri 1. Oke, aku bacakan dari yang ke-97 dulu ya. 97. Di sini aku bacakan ya. Katakanlah ya, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkannya dalam kurung Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman ya. Oke. Berikutnya 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Kita nggak aneh ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail nggak aneh kan? Ini catat dulu, karena ini nanti bermasalah ini. Malaikat, kita dengar ada nama malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan sebagainya, itu nggak aneh kan? Karena masih kecil kita diajari itu. Kalau ada yang ngomong aneh ya silakan didekonstruksi. Kalau aku bilang sementara ini tidak aneh, kita sudah mengenal ya. Jadi ada malaikat namanya Jibril, Mikail gitu ya. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Yang ke-99, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik ya. Patutkah ya, maksudnya mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ini bahasa Al-Quran ya. Melemparkannya itu bukan kitab suci ini dilemparkan gitu, bukan. Artinya tidak menghiraukan itu ya. Yang 101, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya kitab mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, ini kan bicara tentang ahli kitab itu Taurat. Nah ini kembali lagi, melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Maksudnya itu
Kemarin kita sudah belajar dari almarhum Gus Panani ya, semoga Allah merahmati dalam tidur panahnya, tentang iman itu ya. Kan iman kan jadinya begini. Ya, iman ya. Itu nanti kan dari proses ada kafir. Ya, ini semua dari sami'na ini. Ya. Ini ya sami'na, ini ya sami'na. Kemudian kalau ini yang iman ini dia wa atokna. Kalau ini kafir ini sami'na wa asoina. Ya. Makanya video-video dari aku itu harus diikuti secara sistematik seperti yang telah aku unggah. Biar enak jelaskannya aku dan enak juga kamu mempelajarinya. Jadi mereka dengar dulu, sami'na dulu. Nanti hasilnya ada yang atokna, ditaati, ada yang asoina, diingkari. Jadi yang asoina itu bukan mereka tidak tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Itulah yang dikatakan ya, melemparkan kitab Allah ke belakang, ke punggung itu. Ojo mbok pahami tekstual ya, goblok we nanti. Ya artinya kalau aku yang menerjemahkan itu mereka itu tidak mau tahu, bukan tidak tahu gitu loh ya. Ya, itu dari 97 sampai ke 101. Sekarang kita itu perikopnya memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya. Oke. Minum dulu aku. Piro? 21. Tuh, nggak kerasa sudah 21 menit. Oke. Sekarang yang 102. Itu perikopnya tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Ya. Di sini ya, di sini kita sekarang. Di sini sampai ke sini, yang jadi intipatinya di sini. Tapi saranku kamu baca semua. 97 sudah aku bacakan, nanti sampai 105. Nah, ini tengah-tengah ini yang kita diskusikan. Ini dia, ya. Oke. Sekali lagi aku sampaikan. Kenapa ya? Aku kalau ngaji kan tak perhatikan yang ngisi kajian. Biasanya pada maghrib sampai isya itu. Mau alumni dari Barat Tengah kek, mau alumni dari dalam negeri kek, podo wae. Otaknya itu kok nggak berpikir keras ya. Ini masalah nggak sih terjemahan ini? Tadi pagi aku ngantar istriku belanja. Ketika istriku belanja beli lombok, sekarang lombok naik, nggak tahu di tempat lombok itu apa nih, cabe, terus sekarang naik. Istriku belanja, aku mampir sholat duha, karena di sampingnya ada masjid di pasar. Di situ ada kira-kira hampir setengah meter itu tumpukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ditumpuk hampir setengah meter begini ini, ya. Berdiri, jret. Kira buku. Dan itu diterbitkan oleh penerbit apa gitu. Aku berpikir, mau berapa kali terbit pun kalau terjemahannya tidak dekonstruksi ya podo ae. Gitu loh. Kok nggak ada ya? Salah satu penerbit yang punya, ya taruhlah diinfakkan, disolawatkan. Jangan hanya mencari untung. Yang namanya penerbit memang ya hitung-hitungannya kan bisnis ya. Tapi kan dia sudah dikasih keuntungan Allah di hari-hari yang lalu. Untuk yang kali ini dia itu memang untuk mensolawatkan apa yang dia punya kemampuan dalam berbisnis. Artinya tidak cari untung. Bagaimana supaya terjemahan Al-Quran ini bisa lebih tepat gitu. Nggak ono. Nggak ono. Kamu cari terbitan mana sajalah sebut, ambil. Mesti itu terjemahannya copy paste semua, podo ae. Jadi Al-Quran itu mau diterbitkan oleh berapa penerbit pun, mau diterbitkan berapa ribu juta eksemplar pun, kalau
terjemahannya hasil copy paste saja, itu tidak merubah mindset kita. Nggak berubah. Umat Islam ini tidak akan terubah mindsetnya. Yang ngono-ngono ae. Kemarin ngono, saiki ngono, besok yo ngono. Aku kadang-kadang coba sih ya, pengusaha-pengusaha, katakanlah konglomerat yang Islam itu, kumpulkan pakar bahasa, tempatkan di satu tempat, di mana itu disewakan hotel, kasih makan yang enak, semua fasilitasnya dipenuhi, dikasih uang saku yang mumpuni, yang banyak, tapi harus kamu selesaikan dekonstruksi nih terjemahan Al-Quran yang benar gimana. Itu kan asik. Tapi enggak tahu ya, orang sampai sekarang tidak ada konglomerat Islam yang punya pemikiran seperti itu. Kalau penerbit sih gitu, kamu bacalah. Mau terbitan manapun, mau penerbit apapun namanya, ininya ini ya terjemahan ini podo aja. Karena kopas sana, kopas ini, kopas nggak ada berupaya ini salah, gimana membenarkannya. Itu kan keprihatinan itu. Ya. Ada sih yang ngomong, waduh gue seperti ini kalau masuk ke departemen menerjemahkan, ya janganlah. Ya. Publik itu perlu figur, profesor, doktor, kiai haji, bla bla bla, mendekonstruksi terjemahan Al-Quran. Kalau aku yang mendekonstruksi, aku takut. Takutnya apa? Publik tidak siap. Siapa yang mendekonstruksi? Gus Beti. Alumni mana? Mesir? Mana itu Mesir itu? Al-Azhar? Apa Kairo? Apa Islamabad? Enggak, alumni jalanan gitu. Bukan aku takut tentang diriku, aku takut publik gak siap menerima aku ketika aku mendekonstruksi Al-Quran pada terjemahannya. Ingat ya, yang didekonstruksi itu terjemahan Al-Quran. Ya. Oke. Sekarang kita hapus dulu. Supaya kamu tahu mana yang perlu kita berikan penekanan, ya. Sehingga kamu bisa bandingkan dengan apa yang kamu pahami selama ini. Kenapa jadi begitu? Ya. Yang itu terwariskan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari generasi ke generasi. Oke, kita mulai 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Ya. Apa yang ada dalam otakmu ketika berbicara setan? Ayo. Apa? Aku sudah jelaskan dulu, ya. Kapan dia menjadi setan, kapan dia menjadi iblis. Itu ketika aku menjelaskan tentang kisah Adam, ya, di Al-Baqarah ayat-ayat 30-an. Yang aku sudah kritik itu sebetulnya bukan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa menjadi menyempit masalah rumah tangga doang. Tapi Adam harus diposisikan sebagai kanjeng Nabi. Maka jauh-jauhnya pasangannya Nabi, ya umatnya. Karena itu prospek awal percontohan bagaimana manusia membangun peradaban di bumi. Kok jadi Adam dan Hawa? Kan itu masalah kecil, ini bukan masalah rumah tangga, masalah bagaimana manusia membangun peradaban di bumi. Gitu loh. Jadi kalau terjemahannya sudah nyempit, wawasan kita juga ikut sempit, karena kita akan memahami berdasarkan terjemahan yang ada. Ya. Sekarang apa bayanganmu ketika kamu membaca? Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Ini di catatan kakinya ya. Dimulai yang mereka mengikuti apa itu 76 itu catatan kakinya kitab-kitab sihir. Waduh. Jadi sihir ada kitabnya.
Ini punyaku yang depak loh ya. Kalau punyamu nggak tahu ada nggak? Kok di sini ada? Ya, catatan kaki itu lihat. Gini, yang bawah catatan kaki itu lihat. Makanya beli Al-Quran dengan berbagai macam versi terjemahan. Kalau Al-Qurannya sih di mana-mana satu versi, terjemahannya yang aku maksud. Ya. Oke, jadi dibilang di sini dan mereka mengikuti apa? Ya, jadi itu maksudnya kitab-kitab sihir gitu. Nggak tahu apa sihir itu dikitabkan, ada kitab sihir seperti ini kan kitabullah ini. Ini kitab sihir. Oke. Yang dibaca oleh setan-setan. Nah, setan di sini ditafsirkan setan-setan itu menyebarkan berita-berita bohong bahwa Nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran sihir. Nah, dikutip dari mana ini? Ibnu Katsir. Coba. Ibnu Katsir. Ada yang ketawa. Gus Beti mau melawan Ibnu Katsir. Kan begitu ya. Gus Beti mau melawan Ibnu Katsir, rambutnya aja nggak pernah disisir, mau melawan Ibnu Katsir gitu ya. Oke, kamu sini aja tuh, ngapain kemana-mana? Udah duduk sini aja. Oh, kemana-mana? Nanti kok aku perlu nggak bisa. Oke, aku lanjutkan ya. Padahal Sulaiman tidak kafir, ya, tidak mengerjakan sihir dalam kurung. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir dalam kurungnya, ya. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat. Coba. Jadi sekarang gini aja lah. Otakmu apa yang kamu pahami ketika kamu baca diksi sihir di sini? Coba. Kemarin ada yang tanya tentang sihir, penjelasanku ikut di sini aja ya, ikut sekalian di sini. Jadi aku nggak usah bikin video lagi. Kamu kan dulu ada yang tanya itu siapa tentang sihir itu gimana, Gus? Waktu kemarin kan baru rame itu ada yang 2 orang yang ya, yang satu tukang sulap yang katanya dukun itu loh. Aku suruh komentari itu untuk apa gitu, dikomentari. Kamu komentari sendiri sana, kamu bikin video sendiri. Ya, coba kalau kamu membaca sihir di sini itu otakmu kemana? Karena di sini aku lihat catatan kakinya nggak menjelaskan tentang sihir. Ya, jadi begini, mereka itu setan-setan itu ya mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat. Berarti kan malaikatnya di anu ini ya, malaikatnya belajar sihir ini. Ya enggak apa-apa sih kalau pemahaman tentang sihirnya itu benar. Coba. Sihir itu apa? Coba. Apa tukang sihir? Lampu. Kalau dulu jadi kan gini, almarhum bapakku itu kan berguru itu banyak ya, jadi bareng-bareng gitulah, 12 teman atau 10 teman, jadi berteman, mereka cari guru bareng. Itu jadinya itu macam-macam ya, dengan kemampuan ilmu yang didapat dari satu guru itu macam-macam. Ada yang jadi jagoan ya, ada yang jadi jagoan. Jadi kok di sana itu kalau ada orang manten gitu ya, menikah gitu, nanggap ludruk ya atau wayang itu kan malam-malamnya banyak orang jual makanan. Ya. Ada yang sok jago beli makanan, misalkan minum apa, pisang goreng atau apa atau kopi, sambil menunggu dihidangkan itu dia bawa belati itu diginikan di meja. Begini ya, ditancap-tancapkan gitu. Sama teman bapakku digini kan, belatinya kok bagus sih, coba boleh pinjam, boleh gitu, dikasih pinjam sama temannya bapakku diginiin doang. Ini belati loh, baja ini, pelintir gini. Akhirnya dia melintir gini, seperti ulir melintir, terus dikasihkan lagi, terus terdiam dia. Apa itu sihir?
Jadi apa? Dalam otakmu ketika ada sihir di sini, apa yang kamu pahami? Salah kamu memahami, hilang apa yang seharusnya kamu terima dari pesan-pesan Al-Quran ini. Ya. Jadi teman-teman bapakku begitu, ada yang jadi maling. Jadi dia kemampuan dari berguru. Jadi satu guru jadinya beda-beda. Seperti Kiai Haji Omar Said Cokro Aminoto itu kan saat guru dia, muridnya 3, beda-beda jadinya. Yang satu nasionalis, siapa dia? Bung Karno. Yang satu Islamis, siapa dia? Siapa kuwi jenenge? Siapa itu? Kartosuwiryo, ya, Kartosuwiryo. Satu lagi menjadi komunis, siapa dia? Semaun. Ini satu guru ini. Maka dalam Jawa ada yang dibilang tunggal guru seje penemu. Satu guru penemunya beda-beda. Terus temannya bapak aku yang repot, ada yang jadi maling. Jadi kemampuannya itu membuat orang tertidur atau dia bukan untuk maling. Yang repot kalau habis maling mesti larinya ke rumahku. 2 hari, 3 hari nginep di rumahku. Kan bapakku jadi repot. Nanti dianggap melindungi maling. Supaya gak ke rumahku, bapakku seperti aku bilang, bapakku kan dulu rumahnya ngontrak-ngontrak kami. Pindah kontrakan gak dikasih tahu alamatnya, sehingga dia gak datang lagi. Nah pertanyaanku sehubungan dengan ini, apakah sihir-sihir itu kamu pahami begitu? Ada besi dipegang gini. Ada lagi yang ikut ludruk. Jadi dulu kami tahun 80-an, 80-70 ya. Lampu itu strongku kuat, strong king, raja yang kuat yang di Kompa itu. Lampu apa yang namanya? Petromak. Itu kalau teman bapakku yang ikut ludruk dari guru yang sama itu mematikan lampu dari jauh gini bisa. Itu mati lampunya. Nah, pertanyaanku, apa sihir-sihir itu kamu pahami seperti itu? Bisa mematikan lampu dari jarak jauh. Bisa menekuk-nekuk baja seperti ulir. Bisa membuat orang tertidur sehingga barangnya bisa dicolong. Apa begitu? Kalau ini enggak tahu, kacau. Ya. Oke, selanjutnya ya. Di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Siapa itu? 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Pertanyaanku, aneh nggak kamu kalau ada malaikat namanya Harut dan Marut? Coba otakmu kerja. Tadi kan aku ngomong, kamu aneh nggak ada malaikat namanya yaitu Jibril dan Mikail, seperti yang tertera secara tekstual di Al-Quran surat 298 Al-Baqarah yang telah aku baca tadi. Karena aku tadi sudah tekankan, makanya kalau aku ngomong tak kasih penekanan itu berarti ada yang harus kamu perhatikan. Kita tidak aneh ada malaikat namanya Jibril, namanya Mikail. Lah di surat 102 ada malaikat namanya Harut dan Marut. Itu kira-kira otakmu berputar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau catatan kakinya depak begini. Para mufasirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 orang malaikat itu. Jadi depak mengakui bahwa Harut dan Marut itu 2 orang malaikat gitu ya. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat. Dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang soleh seperti malaikat. Wah, ya. Dan ada pula yang berpendapat 2 orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Nah, itu tafsirannya seperti itu. Karena bermasalah tentang terjemahan malak. Masalah. Jadinya muternya di malaikat aja, cuman versinya beda-beda. Ada yang orang jahat tapi pura-pura soleh seperti malaikat. Ada orang yang soleh, kesolehannya mendekati malaikat. Ada yang benar-benar malaikat gitu ya. Gini, dipandang soleh, ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat.
tiga penafsir yang berbeda, tapi apapun katanya, mereka tetap terkunci, terjebak pada sebuah diksi malaka. Dan mereka menerjemahkannya malaka, ini malaikat. Ini kacaunya. Ya. Seperti ketika aku menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Isa itu ya. Ketika mereka terjebaknya itu diangkat kan rafa'a itu kan ada telepon. Rafa'a itu kan diangkat, kan mereka berdebatnya diangkat jasadnya saja, diangkat ruhnya saja, atau diangkat jasad dan ruhnya saja. Jadi Nabi Isa itu diangkat sama Allah itu jasadnya saja. Diangkat sama Allah itu rohnya saja. Apa diangkat sama Allah itu jasad dan ruhnya saja. Mereka terjebak di sana perdebatannya. Berputar-putar tentang itu saja. Tapi tidak pernah mendiskusikan sebetulnya diksi rafa'a itu diangkat itu sebetulnya diangkat yang seperti apa. Nggak pernah. Jadi mereka terjebak berputar-putar dalam kubangan itu saja. Ya, kan aku sudah jelaskan. Menteri itu diangkat oleh presiden dan dia tidak kemana-mana, ada di situ aja. Ya, sama seperti ini. Mau 3 penafsir pun, mau ditambahi 10 penafsir pun, kalau mereka masih terjebak di malaikat, nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, oke. Dan mereka itu ahli, ya maksudnya dalam kurung ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau belajar sihir dari malaikat masuk salah. Coba gimana? Katanya 2 orang malaikat itu kan yang punya keahlian sihir. Lah kalau belajar sihir dari malaikat masuk salah. Makanya supaya tidak benturan tafsirannya di catatan kaki 78 seperti yang 3 tadi itu. Itu menghindari benturan. Tapi kan itu penafsiran. Apakah penafsiran itu bisa diuji kokoh atau runtuh nanti? Sama seperti Bapak dosen kita tadi, bagaimana menafsiri tentang Yesus yang dikatakan orang-orang Yahudi menganggapnya itu Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal tidak ada Yesus menyamakan diri dengan Allah. Tidak ada. Tapi kan sebagai penafsiran, ini juga sebagai penafsiran kita hargailah. Tapi apakah tidak runtuh? Ya, oke. Masuk sini kita sekarang, ya. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak bermanfaat. Ya. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, ya, kitabullah dengan sihir itu, coba gimana? Kitabullah ditukar oleh sihir, itu gimana coba? Bisa nggak otakmu menjelaskan? Tiada baginya keuntungan di akhirat. Nah, ini juga bermasalah. Kok bisa tiada baginya keuntungan di akhirat? Aku sudah bilang, ya. Ini mungkin hipotesa aku, ya. Kalau orang berbuat dosa itu nanti kan hukumannya di akhirat, gitu ya. Jadi orang tidak takut. Dia korupsi, nggak apa-apa, nanti kan di akhirat tuh belum mati aja kok. Jadi dia tidak merasa takut. Karena paradigmanya sudah digeser ke akhirat. Padahal tidak. Kamu korupsi, kamu ketahuan, itu hukumannya di dunia pun oke. Anakmu, istrimu malu. Bapakmu, mamamu malu punya anak maling, koruptor, bajingan, nyolong duit rakyat. Anakmu juga tidak bisa membanggakan bapaknya yang maling, bajingan, nyolong duit rakyat. Istrinya juga tidak bisa membanggakan suaminya yang maling, nyolong duit rakyat. Tidak bisa. Itu sebuah hukuman kalau dia punya moralitas. Tapi kalau dia moralitasnya sudah hilang, menjadi an'am, binatang yang tidak tahu lagi. Jadi jangan berpikir hukuman nanti di akhirat, mungkin di akhirat. Nah, seperti ini dia katakan, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Benar nggak ini terjemahannya?
Ya. Oke, selanjutnya, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ya. Satu ayat lagi, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala ya. Dengan sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Oke, aku sudah bukakan roadmap-nya ya. Maka yang perlu kamu cermati di sini adalah pertama itu tentang syaitan-syaitan. Di sini tulisannya gimana? Syaitan. Oh, ini ada yang kelewat ini bacanya ini. Sebentar. Sebentar. Nah, ini nih, ada yang kelewat ini. Ini aneh enggak ini? Ya. Maka mereka, ini yang tetap 102 ya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Coba, kok bisa larinya menceraikan seorang suami dari itu, hubungannya apa? Coba. Kok bisa nyelonong ke sana itu loh? Ini berbicara, perikopnya sudah jelas tentang tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi, berikut seorang penguasa. Kebetulan dia adalah raja, mewarisi dari bapaknya Daud. Itu problematikanya. Kok bisa larinya kok menceraikan suami dari istri? Iku temu pirang pekoro iku. Coba. Ada koneksitas enggak? Kalau ngaji di mana-mana dibaca begitu doang. Heran aku. Ya, hati-hati. Seperti kemarin aku sudah jelaskan ya, bahwa tentang bulan terbelah itu tidak ada hubungannya dengan apa cerita yang diterima Kanjeng Nabi yang katanya mukjizat membelah bulan. Tidak. Bulan terbelah itu adalah sebuah istilahan yang artinya kehancuran. Sudah aku jelaskan kemarin tentang bulan terbelah. Nah, terus ini jangan-jangan penerjemahnya terjebak karena sebuah kata majemuk, bulan dan terbelah. Itu kata majemuk. Kan dua diksi itu, bulan satu diksi, terbelah satu diksi. Menjadi dua, bulan terbelah. Itu pemahamannya beda, berubah dia. Seperti sapu itu satu diksi, tangan satu diksi. Sapu tangan itu pemahamannya sudah berubah. Sama seperti ini, ya. Apakah ini tidak dari sana kok? Karena kalau diterjemahkan ini kan menjadi aneh ini ya. Lihat ini, apa hubungannya? Ya. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang dalam kurung suami dengan istrinya. Lah untuk apa kok menceraikan orang itu loh? Hubungannya itu loh nggak nyambung. Coba. Makanya tidak berlebihan kalau aku bilang kita mendekonstruksi total. Ya, mendekonstruksi total. Oke. Yang perlu kamu pelajari setan ini ya. Terus nanti apa? Sihir. Kamu harus pahami nih. Sihir ya. Apa itu sihir? Berikutnya itu tadi ya, tentang apa? Menceraikan antara suami dengan istri ya. Coba aku lihat sini. Kamu coba buka 2102 yang anunya, yang original teksnya. Original teksnya yang suami istri. Itu di sini ya 102. Sebentar. Suami istri. Kok aneh-aneh? Apa hubungannya ke suami istri? Ini adalah almar'i wa jaujihi. Ingat kan wa jaujaha ya, ini di sini jaujihi. Dan istrinya. Jaujihi itu pasangan. Almar'i, coba tanya. Itu kok bisa menjadi seseorang itu?
Iya betul, seseorang itu siapa? Ya, karena ini kacau kok wah jauh-jauh kok istrinya. Gitu loh. Ya, masalahnya di sana. Maka tentang perceraian ya. Ini perlu kamu pahami. Perceraian suami dengan istri. Ya. Syaiton ini ya. Terus ini malaikat yang bernama Harut dan Marut ya. Harut dan Marut. Nih. Ini ya. Ini coba kamu pelajari. Sama nanti kamu bandingkan ya. Sebentar, kamu tak kasih. Jadi nanti aku jelaskannya enak. Kamu bandingkan ya. Jadi ini masih nampak di sini. Quran surat Al-Baqarah surat 2 102 dengan ya. Dengan itu apa ya? Begini ya, dibandingkan ini ya. Dibandingkan dengan Quran surat Al-Fatihah ya, surat yang ke-1 ayatnya yang ke-4 ya. Di surat 102 itu ada malaka. Ya. Di surat 102 surat Al-Baqarah ini ya surat kedua dong, ya. Al-Fatihah itu surat ke-1, betul ya surat kedua. Ketikan itu yang salah. Di sini ada kata Malik, Maliki Yaumiddin. Coba kamu tanya sama guru-gurumu, sama orang-orang di sekitarmu, ya. Apakah ini satu akar kata enggak? Ya, satu akar kata enggak antara malaka dan malik. Ya, jadi 3 berapa tugasmu ini? Coba 1 setan, 2 sihir, 3 perceraian suami dengan istri, 4 malaikat. 4 inilah, 4 ini coba kamu cari. Itu sebetulnya apa sih maksudnya? 1 setan, 2 sihir, 3 perceraian suami istri, 4 malaikat. Bener nggak ada malaikat namanya Harut dan Marut? Terus cari info kata malaka dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2102 itu terkait nggak dengan kata malik pada surat Al-Fatihah surat 1 sampai 4. Dah itu aja. Besok aku tinggal melanjutkan di seri yang kedua. Ya. Jadi ini sebagai bukti ya bahwa kita mengkaji secara berimbang. Al-Quran kita kaji, Alkitab kita kaji. Ya. Jadi kalau ada ngomong, kenapa itu ngaji Alkitab saja? Itu dia lagi goblok aja. Nggak usah dengerin, biarin aja. Karena dia baru mendengar video di mana Gus Beti membedah Alkitab, dia sudah komentar. Tapi kalau dia buka keseluruhan minimal ada 10 atau 20 video kajian Gus Beti, dia akan tahu bahwa Gus Beti mengajak kalian untuk memahami Al-Quran dan memahami Alkitab. 2 kitab ini sama-sama kita kaji bareng, kita pelajari. Itu loh. Kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu saling menghormati. Gitu aja. Kan ini belum tentu nanti aku jelaskan nih kita ketemu artinya kamu setuju. Kamu juga nggak setuju nggak apa-apa gitu ya. Oke. Berapa lama tuh? Sampai sini dulu ya. Aku segera mempersiapkan diri untuk sholat isya sendiri ini karena sudah tinggal jamaah ya. Dan langsung diunggah ya supaya nggak lama menunggu. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap menghormati iman saudara kita yang lain. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.